Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika Allah memberikan nenek moyang yang baik kepada kita. Artinya kita terlahir dari keluarga yang baik. Karena ini menjadi motivasi bagi kita untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita tetap bisa menjaga keimanan kita, bisa tetap menjaga keislaman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita sudah sampai di pembahasan tentang nasabun nabi wa usratuhu, nasab Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Sebagaimana sudah maklum bahwa nasab Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Ismail, turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Ibrahim dengan putra dari Ishak itu sampai kepada para nabi golongan orang-orang Yahudi. Jadi para nabi Yahudi itu asal muasalnya dari Nabi Ibrahim, tapi dari jalurnya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Yakub, terus Yahuda sampai turun-temurun sampai kemudian kepada Nabi Musa, kemudian juga kepada Nabi Isa. Sementara Nabi Muhammad itu sampai kepada Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail, yang Nabi Ismail ini sebenarnya lahir di Syam, tapi kemudian beliau hijrah dari Syam menuju ke Makkah. Dan kemudian di Makkah itu beliau menikah dengan suku Jurhum. Dari itu kemudian turun-temurun sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW. Tentang nasabnya ini ada beberapa pendapat. Kalau yang disebutkan di sini ada 3 klasifikasi atau golongan. Yang pertama, al-juz'ul awal itu disepakati, yakni dari Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Ini semua sepakat. Tapi kemudian ada yang berbeda pendapat di golongan kedua, yaitu dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim. Kemudian golongan ketiga yaitu dari Nabi Ibrahim ke atas sampai kepada Nabi Nuh dan sampai kepada Nabi Adam. Nah, ini ulama beda pendapat. Tapi yang masyhur itu ya yang sering kita dengarkan atau yang sering kita lihat di berbagai ini itu sudah, tapi itu pendapatnya masih beda-beda. Artinya yang paling masyhur seperti itu. Cuman ulama tidak sepakat bahwa itulah satu-satunya jalur riwayat atau jalur bagaimana Nabi Muhammad dari atasnya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang al-usrah an-nabawiyah, tentang keluarga kenabian. Ini kemudian membahas tentang satu Hashim. Hashim ini qad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-siqayata war rifadah. Di pembahasan awal itu dibahas tentang Hashim. Hashim itu
kakek buyutnya Nabi Muhammad, ayah dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ayah dari Abdullah. Nabi Muhammad putra dari Abdullah. Nah, di sini dibahas juga tentang Hashim. Siapa Hashim ini? Hashim ini adalah pembesar Quraisy yang bertanggung jawab terhadap makanan dan minuman orang-orang yang naik haji. Jadi dulu sudah terbiasa orang naik haji, dan di antara yang bertanggung jawab terhadap makanannya itu adalah Hashim ini, kakek buyutnya Rasulullah SAW. Beliau nama aslinya adalah Amru. Jadi nama aslinya Amru, tapi kemudian dia terkenal dengan nama Hashim. Hashim itu artinya orang yang meremukkan roti. Jadi ada roti, kemudian diremukkan, setelah itu dikasih kuah. Kalau zaman sekarang bisa disebut dengan bubur. Jadi dia disebut Hashim karena dia suka meremukkan. Jadi bukan nama ini Hashim. Cuman ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa Hashim itu orang yang mengalahkan ikan hiu. Jadi ketika mengadakan pelayaran, kemudian ada hiu yang hendak ini menceploknya atau memakannya, kemudian ditombak dan mati. Nah, ini pendapat yang lain. Cuman yang paling masyhur ini, Hashim itu adalah orang yang meremukkan kue atau roti, kemudian dicampur dengan kuah, dan itu disiapkan atau dikasih makan kepada orang-orang yang naik haji. Nah, itu yang disebut dengan makanan. Nah, makanan orang-orang jemaah haji dulu seperti itu. Jadi ada roti kering, kemudian diremukkan dan dikasih. Wakilah dikasih susu, bukan dikasih ini. Dan ada juga yang dikasih minyak samin dan sebagainya, versi yang lain. Jadi wa kana Hashim musiran da syarafin kabirin. Hashim ini orang yang kaya raya. Dan beliau memiliki kemuliaan dan keagungan, sehingga kemudian orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Quraisy waktu itu masih belum ada nabi, belum ini, karena kakek buyutnya ini orangnya sangat dermawan sekali. Sehingga jemaah haji yang datang jauh-jauh dari Jazirah Arab, dari berbagai daerah yang ada di Jazirah Arab, datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dengan ritual-ritual yang ada di masa itu. Artinya sudah ada pelenjengan, sudah ada perubahan sudah. Dan ini masa jahiliyah. Nah, itu dikasih makan, dikasih minum. Yang ngasih minum itu ya Hashim ini. Artinya yang bertanggung jawab terhadap makanan dan minumannya jemaah haji itu. Kalau zaman sekarang ada halalan, ketika disebutkan halalan ada susu, ada roti dan sebagainya. Itu sisa-sisa kebiasaan atau tradisi orang-orang jahiliyah dahulu. Tapi kemudian dipermak, sekarang Islam sudah, sehingga kemudian yang ngasih itu diwajihillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaannya sudah ada sejak dahulu sudah. Sejak masa jahiliyah itu sudah ada dan sampai sekarang masih tetap ada. Wa huwa awwalu man at'ama tsarid lil hujjat di Makkah. Wa kana ismuhu Amru. Fama sumiya Hashiman illa li Hashimihi al-khubz. Jadi dia diberi nama aslinya adalah Amru. Dia diberi nama atau dijuluki Hashim karena li Hashimihi al-khubz, karena dia suka meremukkan atau menghancurkan roti. Wa huwa awwalu man sanna rihlatain li Quraisy, dan dia orang pertama yang membiasakan pergi ke Yaman dan pergi ke Syam untuk berdagang. Jadi pertama kali orang yang mengadakan perjalanan ke Syam dan juga ke Yaman itu adalah Hashim. Yang itu yang disebutkan rihlatas syita'i was shaif. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Itu disebutkan syita dan shaif itu perjalanan menuju ke syitanya menuju ke Yaman, shaifnya menuju ke Syam. Itu mengadakan perjalanan yang pertama kali membiasakannya itu adalah Hashim ini. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali punya kebiasaan rihlatas syita'i was shaif, yaitu Hashim. Wa fihi yaqulu syair. Nah, ini ada syair yang memuji tentang Hashim ini. Wa min hadithihi annahu kharaja ila Syam tajiran. Dan di antara riwayat menyebutkan tentang Hashim ini, beliau pernah berangkat menuju ke Syam sebagai pedagang atau untuk bisnis.
Falamma qadimal Madinata tazawwaja Salma binti Amru. Ketika sampai di Madinah, nah itu ketika mau berangkat menuju ke Syam, itu mampir di Madinah. Lewat di Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah, ini kemudian beliau bertemu dengan seorang perempuan bernama Salma binti Amru. Ini dari golongan Bani Adi bin Najjar. Dan beliau tinggal di Madinah beberapa hari. Atau beberapa minggu. Dengan istrinya ini. Baru setelah itu beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Syam. Nah, ternyata sampai di Syam, tsumma kharaja ila Syam, wa hiya inda ahliha qad hamalat bi Abdul Muthalib. Istrinya ketika ditinggalkan, beliau berangkat dari Mekah, mampir di Madinah, beliau berangkat dari Mekah, mampir di Madinah, kemudian menuju ke Syam. Nah, di Madinah ini menikah dengan Salma binti Amru. Nah, ketika menikah dengan Salma ini, ternyata beliau ketika melanjutkan menuju ke Syam, itu punya anak Abdul Muthalib. Punya anak Abdul Muthalib. Nah, nanti akan dijelaskan juga tentang Abdul Muthalib. Nah, ketika sampai di Syam, ternyata beliau meninggal. Pamata Hashim bi Gaza min ardi Palestin. Mati di Gaza. Beliau meninggal di Gaza. Di Gaza ini. Dan itu bagian dari Palestina. Yang sekarang sedang ini berkecamuk perang. Itu beliau meninggal Hashim ini meninggal di Gaza. Wa waladat imra'atuhu Salma Abdul Muthalib, dan Salma istrinya yang menikah dengan ini yang cuma sebentar dengan Hashim itu, yang beliau tinggal di Madinah itu, melahirkan Abdul Muthalib tahun 497 Masehi. Tahun 497. Wa syammathu Syaibah, dan dia anaknya ini Abdul Muthalib ini diberi nama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Li syaibatin kanat fi ra'sihi, karena ternyata di kepalanya Abdul Muthalib itu ada uban, sedikit tumpukan uban, dan itu menjadi tanda. Sehingga kemudian dia dipanggil dengan Syaibah, diberi nama Syaibah. Karena sejak kecil ada ubannya itu. Ada orang yang punya kelainan itu biasanya belum tua, tapi dia sudah punya uban, tapi ubannya itu cuma sedikit. Ada di dekat ini, di tangga saya di Pegantaran itu ada. Ada anak kecil, dia sudah uban. Ada beberapa lembar itu, tapi tumpukan. Sehingga kemudian, maklah uban. Tapi itu enggak semuanya. Yang lain tetap hitam. Nah, ini. Sehingga kemudian Abdul Muthalib itu diberi nama Syaibah. Karena ada syaibnya itu, karena ada ubannya itu. Kemudian dia tinggal di Yasrib. Artinya dia besar di Yasrib. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi di Makkah. Sementara di Makkah tidak ada keluarganya yang tahu tentang Syaibah ini, tentang Abdul Muthalib ini yang ada di Madinah ini. Karena ya nggak dapat kabar, karena Hashim ini belum pulang ke Makkah. Dia di perjalanan ke Syam, kemudian di Palestina dia meninggal. Dan di Makkah itu nggak ada yang tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Wa kana li Hashim, dan Hashim itu punya 4 anak laki-laki dan punya 5 anak perempuan. Dari 5 orang istri. Nah, ini 5 orang istri. Jadi Hashim itu punya istri 5, punya anak laki-laki 4, punya anak perempuan 5. Nah, ini tentang Hashim. Jadi kenapa disebut Hashim? Karena dia suka meremukkan. Jadi nama orang zaman dahulu itu simpel saja. Karena dia suka meremukkan ini, kemudian diberi julukan Hashim. Padahal nama aslinya adalah Amru. Sementara yang ini Syaibah itu kakek Nabi Muhammad yang tidak lain adalah Abdul Muthalib. Syaibah karena dia ada, sehingga kemudian ketika lahir ada ininya, sehingga kemudian dikasih nama Syaibah. Kemudian tentang Abdul Muthalib, nah, ini tentang Hashim sudah dijelaskan seperti itu, kakek buyut Rasulullah. Kemudian tentang Abdul Muthalib, nah, qad alimna mimma sabaqa anna as-siqayata war rifada ba'da Hashim sarat ila akhihi al-Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi ketika Hashim ini meninggal, tanggung jawab memberi makan dan memberi minum jamaah haji di Makkah itu pindah ke saudaranya. Namanya Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi Hashim itu punya saudara namanya Muthalib bin Abdi Manaf. Ayah dari Hashim itu Abdi Manaf.
Kemudian wakana syarifan muta'an dha fadlin fi qaumihi. Muttalib ini dia memiliki kemuliaan dan diikuti atau ditaati oleh kaumnya. Dan dia memiliki kemuliaan di antara kaumnya itu. Kanat Quraisyun tusammihi al-fayyad di sakhaihi. Dan beliau mendapat gelar al-fayyad. Al-fayyad itu artinya, fayyad itu dari faydon. Faydon itu artinya apa? Banjir. Kenapa diberi nama al-fayyad? Julukan al-fayyad karena saking dermawannya. Berarti mun beda orang kita minta langsung diberi. Bahkan kita minta diberi kade. Itu nama beliau mendapat julukan al-fayyad. Ini dari nama Al-Muttalib. Al-Muttalib ini paman dari Abdul Muttalib. Atau saudara dari Hashim itu. Walamma sara Syaibah, yakni Abdul Muttalib, wasifan au fawqa dzalik ibnu sab'a sinin au thamani sinin sami'a bihi Al-Muttalib. Ketika usia Syaibah yang tidak lain dari Abdul Muttalib itu usianya 7 tahun, itu Al-Muttalib saudara dari Hashim yang ada di Makkah itu mendengar kabar, ternyata Hashim itu punya anak di Madinah. Jadi baru 7 tahun usia Abdul Muttalib atau Syaibah itu 7 tahun, di Makkah itu baru dengar kabar. Al-Muttalib ini baru dengar kabar bahwa di Madinah Hashim ini punya anak di Madinah. Nah, maka kemudian farhala fi talabihi. Kemudian Al-Muttalib ini datang berangkat dari Makkah menuju ke Madinah untuk membawa Abdul Muttalib ini menuju ke Makkah atau Syaibah ini. Kenapa dia mendapat gelar Abdul Muttalib? Nah, ini di sini juga diceritakan. Falamma ra'ahu fadat ainahu. Jadi dari jauh dari Makkah Al-Muttalib itu jauh-jauh datang ke Madinah untuk bertemu dengan keponakannya, putra dari Hashim. Ketika bertemu kemudian dipeluk. Usianya masih 7 tahun. Dipeluk dan kemudian nangis karena dia baru diketahui, keponakannya ini baru diketahui. Wa dammahu wa radafahu ala rahilatihi famtani hatta ta'addana lahu ummuhu. Jadi setelah berpelukan kemudian dia itu mau dibawa, Syaibah ini mau dibawa ke Makkah dari Madinah, tapi oleh ibunya tidak diperbolehkan. Akhirnya oleh Al-Muttalib ini diberitahu bahwa Syaibah ini punya tempat yang istimewa di Makkah. Karena dia putra dari Hashim. Dan dia harus melanjutkan apa yang telah didapat oleh jabatan dari Hashim itu. Sehingga kemudian dia mau dibawa ke Makkah dan dia akan punya tempat di Ka'bah. Nah, karena diberitahu seperti itu, akhirnya diperbolehkan oleh ibunya. Oleh Salma itu diperbolehkan. Akhirnya dibawa dari Madinah menuju ke Makkah. Nah, sampai di Makkah, di perbatasan Makkah, Al-Muttalib ini membonceng keponakannya ini, Syaibah ini di belakangnya. Nah, dibonceng di belakangnya. Wakilah di depannya. Sehingga kemudian dilihat oleh orang-orang Makkah. Dilihat oleh orang Makkah, kemudian disebutkan. Kata orang Makkah itu yang baru melihat, oh itu Abdul Muttalib. Itu Abdul Muttalib. Itu hambanya atau budaknya Al-Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, padahal nama aslinya kan Syaibah. Sehingga kemudian dia diberi nama Abdul Muttalib itu karena oleh orang-orang Makkah dipanggil itu Abdul Muttalib. Itu adalah hambanya atau budaknya Al-Muttalib. Padahal putranya Hashim dan nama aslinya adalah Syaibah. Sejak saat itu ternyata nama Abdul Muttalib menjadi nama asli dari Syaibah itu. Gara-gara apa? Ketika nyampe di Makkah, Al-Muttalib itu membonceng Syaibah itu. Kemudian oleh orang-orang disebut, itu Abdul Muttalib. Itu hambanya Al-Muttalib. Sehingga kemudian sejak saat itu menjadi terkenal namanya Abdul Muttalib. Itu asal muasal nama dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ketika sampai di Makkah, faqala an-nas hadza Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib, ini hambanya Al-Muttalib. Faqala waihakum innama huwa ibnu akhi Hashim. Celaka kalian. Celaka itu artinya keliru. Yang benar ini adalah
anak dari saudara saya namanya, yang anak dari saudara saya Hashim. Ini adalah keponakan saya. Faqama indahu hatta tarana. Faqama indahu hatta tara'ah thumma innal Muthalib halaka biradman min ardil Yaman. Kemudian Syaibah ini yang mendapat nama baru, Abdul Muthalib itu tinggal bersama dengan Al-Muthalib di Makkah. Kemudian Al-Muthalib ini jalan atau dia berdagang ke Yaman dan meninggal di Yaman. Nah, ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa ternyata orang-orang Makkah itu banyak yang meninggal di perjalanan. Nah, tadi Hashim ini meninggal perjalanan di Gaza. Kemudian Al-Muthalib, saudaranya juga, itu meninggal di Yaman dalam rangka dagang ini. Ayah Nabi Muhammad juga meninggal di perjalanan ketika berdagang. Begitu juga dengan ibunya, meninggal ketika pulang dari Madinah menuju ke Makkah. Ini menunjukkan bahwa perjalanan di masa itu sangat berat. Perjalanan di masa itu sangat berat. Sehingga banyak orang yang meninggal di perjalanan. Jadi gak seperti sekarang. Kalau sekarang kita perjalanan tedung deh Pak. Orang yang jemaah haji itu atau jemaah umroh misalnya, naik ke pesawat tidur itu nyampe. Kalau dulu tidur gak nyampe. Tidur menjadi tempat yang aman. Kalau dulu kalau gak jalan atau gak naik kendaraan gak nyampe. Ini betapa beratnya perjalanan. Sehingga kemudian ketika kita mengetahui seperti ini, kita baru sadar bahwa Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, perjalanan selama 1 minggu, itu bukan perjalanan santai, bukan. Itu bukan rekreasi. Itu perjalanan berat. Dan itu diburu oleh orang-orang Makkah. Dikejar-kejar. Sehingga kemudian Nabi Muhammad yang dilewati itu bukan jalur umum. Bukan jalan umum. Tapi jalan-jalan yang khusus untuk lari tapi tetap menuju ke arah Madinah. Begitu juga dengan Fathu Makkah. Begitu juga dengan Hudaybiyah. Artinya Nabi Muhammad dan para sahabat mengadakan perjalanan dari Madinah menuju ke Makkah. Ketika umroh, itu berat. 1 minggu perjalanannya. Berangkatnya 1 minggu, pulangnya juga 1 minggu. Tinggal di Makkah selama 10 hari atau 3 hari dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan di masa Rasulullah itu berat. Nah, bukan hanya di masa Rasulullah. Masa setelahnya juga sama. Para imam-imam madhab misalnya, para ulama salafus soleh misalnya, itu juga mengadakan perjalanan mencari ilmu berat. Ada yang berangkat dari Madinah menuju ke Syam, perjalanannya 1 bulan. Sampai di Madinah itu menjual rumah atau menjual kendaraannya, menjual ternaknya untuk perjalanan menuju ke Irak misalnya, untuk mencari 1 hadis. Perjalanannya kan 1 bulan. Itu untuk mencari 1 hadis. Mungkin beda masjid maca cetong hadis jamaah banyak buru. Artinya tak ngidi-ngaki, kamu depan buru kan. Ini kayak baca aki hadis pun tanda nih. Saben untuk mencari 1 hadis itu sampai acuel Roma. Itu rihlahnya para pencari ilmu atau pencari hadis. Apakah kenapa nang Madinah sombong tak? Beda. King cuman apa? Dia tahu bahwa orang yang mengetahui hadis itu dari Nabi itu ada di Irak. Sehingga kemudian dia mengadakan perjalanan. Takut hadis itu hilang. Dia sudah mendengar di Madinah itu. Cuman dia tahu bahwa hadis ini yang mendapat atau saksi yang mendengarkan ketika Rasulullah menyebutkan itu ada di Irak. Ikan tarik ke Irak. Sampai ajual gani, sampai abiyaya, sampai menempuh perjalanan yang berat itu demi 1 hadis. Itu yang masyhur itu, ahli hadis itu. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Sampai merubah mindsetnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu awalnya gak suka dengan orang yang kaya. Imam Syafi'i ketika di Madinah gak suka dengan orang kaya. Tapi kemudian beliau tinggal bersama dengan Imam Malik. Imam Malik itu kaya. Dia gak suka. Ya karena bagi beliau waktu itu masih belum berubah alur pikirnya, cara berpikirnya. Kok ada ulama banyak hartanya gitu. Kok ada ulama banyak hartanya, kok mak suki dan ya. Mun makin mak bedah kiai atau bedah ustad naik alpat gitu. Enggak suka dia. Nah,
Tapi kemudian ketika dia oleh Imam Malik disuruh menuju ke Irak, oleh Imam Malik itu punya kebiasaan di rumahnya itu kalau ini menghitung uang itu ditaruh di ruang tamu. Biasa di ruang tamu. Ya, jadi karena temannya ini banyak uangnya dan nggak suka, karena dia lebih suka ilmu. Sehingga ilmu itu seakan-akan beda dengan harta. Kalau suka orang yang berharta itu mestinya bukan orang yang banyak ilmunya. Sehingga kemudian kata Imam Malik, kamu berangkat ke Irak. Di sana ada murid-muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah juga imam. Jadi kamu harus belajar ke sana. Nah, sebelum berangkat, oleh Imam Malik diajak ke pasar. Pasar di Madinah. Imam Syafi'i itu diajak. Kemudian kata Imam Malik diumumkan, siapa yang ada nggak kafilah yang menuju ke Irak? Ada, kami akan menuju ke Irak. Berapa biayanya? Sekian. Kata Imam Malik, saya yang bayar. Dibayar. Baru kemudian Imam Syafi'i itu sadar bahwa guru yang kaya itu lebih bermanfaat daripada guru yang miskin. Karena apa? Karena biaya perjalanannya dari Madinah menuju ke Irak itu ditanggung oleh Imam Malik. Kemudian sampai di Irak bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad Asy-Syaibani. Itu kemudian sampai di Irak, ternyata sama, kaya raya juga. Karena Imam Abu Hanifah juga kaya raya. Nah, kaya sampai di ruang tamunya itu, dia suka menghitung uangnya itu, mengumpulkan uangnya, hasil dagangnya itu di ruang tamunya, di meja lah kalau zaman sekarang. Itu ditumpuk uangnya. Sampai di Irak temu dengan orang yang alim tapi kaya juga. Sampai kemudian bertanya Imam Syafi'i itu, yang awalnya dia sudah ini nggak suka dengan orang kaya karena lebih suka ilmu, itu sudah mulai goyah keyakinannya itu karena melihat Imam Malik yang memberikan biaya ke beliau. Seandainya Imam Malik itu nggak kaya, maka kerepotan ini Imam Syafi'i ini untuk biaya menuju ke Irak. Sampai di Irak ternyata ada yang lebih, ya bahasa sekarang, lebih materai lagi, artinya lebih kaya lagi, dan uangnya itu ditumpuk di ruang tamu, di mejanya. Sampai beliau itu bertanya, kenapa orang yang berilmu itu mesti kaya? Artinya suka harta seperti itu. Oleh beliau dijawab, kamu lebih suka harta ini dimiliki oleh orang berilmu atau orang mukmin yang baik, atau oleh orang yang fasik? Jawabannya sederhana, lebih suka dimiliki oleh orang mukmin yang baik. Yaitu artinya orang mukmin itu harus mestinya seperti itu, daripada yang punya banyak harta itu orang fasik. Karena kalau yang punya harta itu orang fasik, maka digunakan untuk kefasikan, keburukan. Sementara orang yang baik, orang alim misalnya, yang baik, yang amanah, itu pasti digunakan untuk kebaikan. Baru kemudian sejak saat itu Imam Syafi'i berpikir bahwa ini gak apa-apa, orang alim, orang baik itu harus kaya. Sampai berpikir seperti itu. Nah, gara-gara apa? Gara-gara rihlahnya itu tadi. Rihlah. Dari Madinah menuju ke Irak itu dibiayai oleh gurunya yang kaya. Sementara guru-gurunya yang lain yang tidak kaya gak ngasih biaya. Nah, jadi akhirnya ternyata ya. Jadi kalau harta dimiliki oleh orang baik itu akan nyampe kepada kebaikan. Sementara kalau dimiliki oleh orang yang fasik, maka sehingga kemudian yang awalnya dia berpikir ulama itu mestinya miskin, tidak suka harta dan sebagainya, itu sudah berubah. Cara berpikirnya Imam gara-gara itu tadi. Nah, ini. Jadi orang zaman dahulu rihlah itu sudah biasa seperti itu. Imam Syafi'i dari Gaza, awalnya beliau di Gaza, Palestina lahir, kemudian dibawa oleh ibunya menuju ke Makkah. Dari Makkah menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke Irak, dari Irak menuju ke Mesir. Itu perjalanan zaman dahulu berat itu. Cuman kita saja nyebutnya zaman sekarang jadinya mana? Dari Palestina, dari Syam menuju ke Makkah, dari Makkah menuju ke Madinah, Madinah menuju. Itu dulu demi mencari apa? Mencari ilmu. Nah, ini. Sementara kita kan tak usah jauh, memuntuk ke anak aja berat.
Memunduh ke anak aja, ya padahal munduh ke anak cuma satu kabupaten. Itu pun perjalanan yang terdiri sepeda motor atau mobil itu cepat. Artinya apa? Kita kalau dibandingkan dengan zaman dahulu itu jauh. Makanya kalau memondokkan anak itu nggak usah ribet-ribet kita. Mun nangis saja nangisnya ada nana. Ya biasa berpisah pertama gitu. Zaman dahulu sudah biasa seperti itu. Kalau anak kita mau sukses. Perjalanan seperti itu. Nah, ini juga dilakukan oleh Al-Muttalib ini meninggal di Yaman. Karena meninggal di Yaman maka kemudian fawalla ba'dahu Abdul Muttalib. Setelah Al-Muttalib ini meninggal di Yaman, maka kemudian yang menggantikan posisinya di Makkah itu Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib fa'aqama liqaumihi ma kana abahu yuqimuna liqaumihim. Maka kemudian karena dia sudah menjabat menggantikan Al-Muttalib menjadi penanggung jawab orang-orang yang datang ke Makkah dan sebagainya, menjadi tokoh. Nah, karena dia dari Madinah dan dia putra dari Hashim, tidak tumbuh di Makkah, maka kemudian ada seorang bernama Nufal. Walamma matal Muttalib wa taba Nufal ala arkahi Abdul Muttalib faqasabahu iya. Karena Abdul Muttalib ini dianggap pendatang, bukan asli dari Makkah, walaupun putra dari Hashim, itu saudara dari Al-Muttalib ini yang bernama Nufal ini gak terima. Sehingga kemudian kekuasaan atau jabatannya itu direbut dari Abdul Muttalib. Fasa'ala rijalan min Quraisyin an-nasrata ala ammihi. Maka kemudian Abdul Muttalib ini minta tolong ke paman-pamannya yang lain. Karena Nufal ini ngambil jabatannya. Minta tolong ke pamannya. Maka di sini menggunakan ada ammihi. Ammihi itu paman dari ayahnya. Paman dari ayahnya. Kalau kholun atau khola itu berarti paman atau bibi dari ibu. Berarti di Makkah itu dia minta tolong ke paman-pamannya yang dari ayahnya. Faqalu la nadkhulu bainaka wa bain ammik. Kami tidak mau ikut campur persoalanmu dengan pamanmu. Karena ternyata pamannya itu juga saudara dari paman-paman dari Abdul Muttalib ini. Nah, maka kemudian dia paman-paman yang lain nggak mau ikut campur, sehingga kemudian dibiarkan. Nah, karena dibiarkan, maka kemudian fakataba ila akhwadihi min Bani Najjar abyatan mustanjiduhum. Fasara khaluhu Abu Sa'ad bin Adi fi thamanin raqiban. Maka kemudian Abdul Muttalib ini minta pertolongan paman-pamannya yang dari ibu yang ada di Madinah, Bani Najjar. Maka kemudian ketika suratnya sampai di Madinah, maka kemudian pamannya yang bernama Abu Sa'ad bin Adi itu kemudian mengumpulkan sebanyak 80 orang dari Madinah menuju ke Makkah. Hatta nazala bil Abtah min Makkah fatalaqahu Abdul Muttalib. Sampai di Makkah, maka kemudian bertemu dengan Abdul Muttalib. Faqala al-manzil ya khal. Posisi saya wahai pamanku, paman dari ibu. Paman-paman dari ibu, tempat saya, posisi saya, jabatan saya diambil oleh paman saya dari ayah. Faqala la wallahi hatta alqa Naufalan. Awalnya disuruh ke rumahnya. Ayo ikut ke rumah, kata Abdul Muttalib. Tapi kata pamannya enggak. Saya gak mau ke rumah kamu sampai saya bertemu dengan Nufal yang ngambil alih tempatnya atau posisinya Abdul Muttalib. Maka kemudian tumma aqbala fawaqaf ala Nufal, sehingga kemudian dia bertemu dengan Nufal wa huwa jalisun fil hijri ma'a masyayikh Quraisy. Sementara Nufal itu duduk di Hijr Ismail bersama dengan para pembesar Quraisy. Fasalla Abu Sa'ad sayfahu wa qala wa rabbal bait la illam tarud ala ibni ukhti arka'ahu la umkinanna minka hadha sayf. Ya wahai Nufal, kalau kamu tidak memberikan posisi atau jabatan keponakan saya Abdul Muttalib kepadanya, maka kamu akan mati dengan pedang ini. Maka kemudian karena takut Nufal itu, karena gak ada yang membela dia juga sendirian. Sementara Abu Sa'ad dari Bani Adi yang dari Madinah itu, pamannya Abdul Muttalib, itu membawa 80 orang dengan pedangnya. Akhirnya dia, ya sudah saya kembalikan.
Kenapa? Karena yang lain ternyata gak ada yang sanggup membela dia. Maka kemudian dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Nah, ini kemudian tumana jala ala Abdul Muthalib, setelah seperti itu akhirnya dipersaksikan di depan banyak orang, di orang-orang ini yang ada di Mekah, para pembesar Mekah itu menjadi saksi bahwa Naufal itu gak berani ngambil jabatannya Abdul Muthalib. Maka kemudian Abu Sa'ad ini datang ke rumahnya Abdul Muthalib, tinggal selama 3 hari, setelah itu baru kemudian melaksanakan umroh, setelah umroh kemudian baru pulang menuju ke Madinah. Nah, akhirnya posisi Abdul Muthalib itu kembali seperti sedia kala. Yang awalnya ada yang memberontak atau tidak setuju dengan jabatannya, akhirnya setuju dan tunduk kepada Abdul Muthalib. Nah, sejak saat itu tidak ada yang berani macam-macam lagi kepada Abdul Muthalib. Nah, akhirnya Abdul Muthalib tetap menjadi pemimpin di Makkah. Sejak saat itu sampai kemudian lahir Nabi Muhammad. Dan usia Nabi Muhammad usia 8 tahun, baru kemudian Abdul Muthalib ini meninggal. Masih lama. 5 menit. Iya. Nah, itu tentang kisah atau tentang kakek buyutnya Nabi bernama Hashim, kemudian dilanjutkan oleh kakeknya yang asli yang bernama Abdul Muthalib, yang awalnya namanya Syaibah, kemudian berubah menjadi Abdul Muthalib, dan posisinya di Makkah ketika ada yang merongrong jabatannya, kemudian dibantu atau dibela oleh pamannya yang ada dari Madinah, maka kemudian Abdul Muthalib tetap menjadi pemimpin di Makkah. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ya karena ternyata asal usul dari neneknya Nabi Muhammad itu di Madinah. Ibu dari Abdul Muthalib itu yang bernama Salma itu di Madinah. Artinya nenek buyutnya Nabi Muhammad itu di Madinah. Makanya ketika Nabi Muhammad di tahun ke-13 dari kenabian itu mau hijrah, atau sejak tahun ke-10 atau ke-11 dari kenabian, itu datang orang-orang dari Madinah. Ternyata yang dari Madinah itu paman-pamannya. Artinya ya masih familinya. Masih keturunan dari nenek buyutnya Nabi di Madinah. Maka kemudian dari Madinah datang ke Makkah dan diam-diam bertemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Itu ada persaudaraan sudah. Artinya itu bertemu dengan familinya. Maka kemudian kata Abbas kepada orang-orang yang dari Madinah, itu bukan orang luar Madinah itu. Artinya masih familinya. Masih famili dari Nabi Muhammad, nenek buyutnya itu. Maka kemudian ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, oleh Abbas bin Abdul Muthalib diperbolehkan. Artinya siap ditanggung oleh paman-pamannya atau oleh familinya yang ada di Madinah. Jadi bukan orang luar, bukan pendatang ini, enggak. Itu masih famili-familinya Nabi yang tinggal di Madinah. Makanya hijrahnya Nabi ke Madinah. Kenapa ke Madinah? Ya itu. Dan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, itu juga beliau sempat turun di Madinah. Di Yasrib namanya waktu itu. Banyak tempat di suatu daerah yang banyak kebun kurmanya. Dan itu Madinah. Nah, ini. Jadi sebenarnya perjalanan Nabi Muhammad dakwahnya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kakek buyutnya yang kemudian menikah dengan Salma yang ada di Madinah, kemudian melahirkan Syaibah atau Abdul Muthalib, kemudian Abdul Muthalib pindah ke Makkah, dan kemudian lahirlah Abdullah, dari Abdullah kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Ini perjalanan Nabi Muhammad atau nenek moyang Nabi Muhammad. Nah, kemudian di Makkah, Abdul Muthalib itu punya beberapa keistimewaan. Artinya beliau melakukan beberapa hal karena menjadi pemimpin di Makkah. Beliau melakukan beberapa hal yang kemudian diingat oleh orang-orang Makkah waktu itu. Pertama, hafru bi'ri Zamzam wa waqatul fil. Jadi ada beberapa kejadian. Yang pertama, yang menggali Zamzam, sumur Zamzam pertama kali setelah ditutup sejak suku Jurhum waktu itu adalah Abdul Muthalib. Jadi di masanya Hashim itu masih belum ada sumur Zamzam. Masih ada sumur-sumur yang lain, tapi bukan Zamzam. Jadi penggalian setelah yang pertama kali digali di masanya Nabi Ismail, itu kemudian berselang beberapa lama yang
menempati di daerah Mekah itu waktu itu adalah suku Jurhum. Suku Jurhum akhirnya bertengkar atau berperang dengan kabilah yang lain dan kalah. Akhirnya suku Jurhum ini meninggalkan Mekah. Tapi sebelum meninggalkan Mekah, sumur Zam-Zam yang menjadi sumber mata air di Mekah yang nggak pernah surut itu, nggak pernah kehabisan air, itu ditutup dengan patung unta yang terbuat dari emas. Dan persenjataan atau pedangnya serta tombak-tombak miliknya suku Jurhum itu kemudian dilemparkan ke dalam sumur sehingga kemudian sumur itu tertutup. Sumur Zam-Zam itu tertutup. Baru kemudian di masanya ya yang pertama kali yang ini adalah Nabi Ibrahim ya Nabi Ismail yang Siti Hajar yang menggali. Kemudian setelah itu oleh suku Jurhum ditutup dengan ini. Nah, sejak saat itu sampai di masa Abdul Muthalib itu gak ada yang menggali sumur Zam-Zam. Gak ada yang tahu sumur Zam-Zam. Baru kemudian Abdul Muthalib ini satu malam bermimpi. Ada nih. Ya, sebelum tanya jawab ini lanjutkan dulu ini sebentar tentang ini. Penggalian sumur Zam-Zam. Jadi Abdul Muthalib itu dalam suatu malam beliau tertidur dan bermimpi. Tidurnya di Hijr Ismail, Hijr Ismail itu kalau di Ka'bah itu ada melengkung begini. Itu Hijr Ismail. Itu tidur di sana, kemudian artinya tidur di dekat Ka'bah, kemudian bermimpi. Dia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Di dalam mimpi itu lengkap dengan tempatnya. Sehingga kemudian ketika bangun dari tidurnya, dia kemudian mencari tempat itu dan menggalinya. Nah, digali. Ternyata pedang dari suku Jurhum atau senjata suku Jurhum dan juga taming, baju perangnya dan semuanya yang dilemparkan ke sumur itu untuk menutupi sumur itu, akhirnya ditemukan. Di antaranya juga yang ditemukan patung unta yang terbuat dari emas. Sehingga kemudian patung yang terbuat dari emas itu disepuh dan dijadikan sebagai pintu Ka'bah. Dan sampai sekarang itu. Sehingga kemudian pintu Ka'bah yang terbuat dari emas itu asal muasalnya itu. Sampai sekarang masih ada. Yang warnanya seperti itu, warnanya emas, ini memang emas dulu. Jadi karena memang peninggalan dari zaman dahulu itu gak boleh biasanya yang berkaitan dengan sumur Zam-Zam atau Ka'bah itu orang-orang Makkah itu gak berani. Termasuk barang-barang mulia atau barang-barang istimewa yang diletakkan di dalam Ka'bah itu gak berani ngambil, kecuali maling yang memang benar-benar ini cek melerah, itu baru kemudian ngambil. Tapi gak berani, yang lain rata-rata gak berani. Kenapa? Karena dianggap tempat yang istimewa. Di Canreng Matura berit. Jadi mereka gak berani aslinya, kecuali yang cek nih kata guys. Ini kemudian ketika sudah digali sumur Zam-Zam sesuai dengan yang petunjuk yang ada di mimpinya itu, muncul air. Ketika muncul air, orang-orang Quraisy yang lain itu, orang-orang Makkah yang lain itu ngaku-ngaku juga mau merebutnya dari Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib menggalinya berdasarkan mimpinya. Akhirnya oleh orang-orang Mekah karena rebutan, akhirnya mereka datang ke seorang dukun bernama Hudaim. Hudaim ini ada di Syam. Dukun yang bisa mengatasi masalah biasanya waktu itu. Dukun-dukun ya, yang biasanya ahli nujum, dukun dan sebagainya, yang dukun-dukun tukang nebak dan sebagainya itu, yang bekerja sama dengan jin, itu kemudian didatangi. Dan itu sebenarnya, ya mereka, ya dukunnya juga gak tahu, cuman karena orang-orang sudah kadung percaya, sehingga kemudian apapun yang dikatakan oleh dukun itu dianggap ini perwakilan dari Allah, dari Tuhan. Sehingga kemudian mereka percaya. Walaupun itu penipuan, tapi mereka sudah kadung percaya pada dukun seperti itu. Akhirnya mau berangkat menuju di tengah perjalanan itu ternyata gak hujan, di Makkah itu gak hujan-hujan. Maka kemudian karena ini gak hujan dan air di Zam-Zam itu habis. Air di Zam-Zam itu habis. Sehingga kemudian orang-orang Makkah itu jadi tahu, oh ini ternyata sumur Zam-Zam ini khusus kepada Abdul Muthalib. Gak bisa direbut. Akhirnya mereka belum nyampe ke dukun itu, mereka sudah
pasrah kepada ini. Artinya menyerahkan bahwa untuk Zam-Zam itu menjadi tanggung jawabnya Abdul Muthalib, menjadi milik Abdul Muthalib. Hingga kemudian mau disebarkan kemana, mau untuk apa, itu terserah Abdul Muthalib. Akhirnya orang-orang Makkah itu nggak berani untuk ikut campur dalam urusan sumur Zam-Zam itu. Maka kemudian ketika sudah ini nggak terjadi sengketa lagi, tidak ada yang merebut, dan ternyata ini di zaman sekarang pun juga sama. Untuk masalah sumber itu nggak boleh direbut, nggak boleh ini, karena memang ya itu kan karunia dari Allah. Kalau rebutan seperti itu biasanya pas airnya itu nggak lancar seperti biasanya. Nah, maka sampai sekarang di kampung-kampung, di desa-desa itu untuk masalah sumur itu tak boleh rebutan. Latorot, kapan lah berdesi andi, latorot gak cenika. Sampai sekarang itu masih adanya seperti itu. Nah, kemudian karena air Zam-Zam yang awalnya sudah habis airnya, kering airnya, karena sudah tidak bersih-bersih lagi, akhirnya muncul lagi airnya. Nah, sejak saat itu kemudian Abdul Muthalib ini bernadar. Nadar itu sama dengan sumpah. Kalau saya punya 10 anak laki-laki, 1 akan saya kurbankan. 1 akan saya kurbankan. Ternyata punya anak laki-laki 10. Benar. Akhirnya, ya karena nadar harus dipenuhi. Akhirnya di antara yang 10 itu, nama anaknya Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian Abdullah, kemudian juga Abu Lahab. Itu di antara yang 10 yang laki-laki itu diundi. Dimasukkan, kemudian diundi, keluar. Yang keluar nama Abdullah. Abdullah ini anak kesayangannya. Abdullah ini anak kesayangannya. Kepikiran, aduh, mah tepak Abdullah. Dia jangan tepak Abu Lahab kan terus lagi. Ini kena Abdullah. Abdullah ini anak kesayangannya. Akhirnya nggak jadi. Diundi lagi. Yang keluar Abdullah. Terus keluar Abdullah. Akhirnya karena sudah keluar beberapa kali, akhirnya dia mau tidak mau harus menyembelih Abdullah. Abdullah mau dikurbankan di dekat Ka'bah maksudnya. Akhirnya dia bertanya ke orang-orang yang ada di Mekah itu, para ini tokoh-tokohnya. Ini saya kadung bernadar. Saya punya anak 10 anak laki-laki, saya berkadung bernadar, dan yang keluar itu Abdullah. Akhirnya kata para pembesar yang ada di Mekah itu, begini saja, nama Abdullah itu diundi bersama dengan 10 unta. Jadi kalau keluar Abdullah, maka diganti dengan 10 unta. Sampai keluar unta. Kalau sudah keluar unta, berarti baru kemudian Abdullah itu diganti dengan unta. Diundi lagi. Setiap kali undian, nama Abdullah dengan 10 unta. Yang keluar Abdullah lagi. Sampai 10 kali. Sampai 10 kali, sampai untanya itu 100. Ketika unta sudah 100, baru kemudian keluar unta. Nggak keluar Abdullah. Maka kemudian disembelihlah 100 unta. 100 unta itu nggak sembarangan. Sekali ini 1 unta itu kalau zaman sekarang, dikalikan dengan dikurskan ini uang zaman sekarang, itu 17 juta sampai 27 juta. Harganya, 19, maaf, bukan 7. 19 juta sampai 27 juta. 1 untanya. Kalau 100 unta, tinggal ngalikan saja. Berapa M waktu itu yang dikeluarkan? Demi apa? Demi anaknya, Abdullah yang disayangi itu. Jadi, akhirnya dia jadi menyembelih 100 unta sebagai ganti dari Abdullah. Tapi walaupun kehilangan 100 unta, dia gembira karena anaknya selamat. Dan akhirnya dia menyembelih 100 unta itu. Nah, itu tentang Abdullah. Makanya kemudian Nabi Muhammad itu mendapat julukan Ibnu Dzabihain. Ibnu Dzabihain. Nabi Muhammad itu putra dari 2 kurban. 2 manusia yang dikurbankan. Yang pertama siapa? Nabi Ismail, nenek moyangnya. Putra dari Nabi Ibrahim. Yang mau dikurbankan Nabi Ismail kan, tapi gak jadi. Kemudian yang kedua, Abdullah itu ayahnya. Karena dia ternyata mau dikurbankan awalnya, tapi gak jadi gara-gara itu. Maka kemudian Nabi Muhammad itu Ibnu Dzabihain, putra dari 2 orang yang hendak dikurbankan. Dikurbankan untuk Tuhan maksudnya. Jadi kurban maksudnya. Tapi ternyata gak jadi. Nah, itu tentang kisahnya.
Kemudian kisah yang kedua tentang Abdul Muthalib ini, ketika Raja Abrahah datang dari Yaman menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Ini juga ada andil atau peran dari Abdul Muthalib dalam menghadapi Raja Abrahah. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sambil menunggu iqamah, barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Kalau ada, masih lama. 1 menit. Ya, pon. Di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa penting kita memiliki nenek moyang yang orang yang mulia itu, atau keturunan orang-orang yang baik. Karena kalau keturunan atau nenek moyang kita baik, dan ini yang menjadi andalan dari orang-orang ketika menentang para nabi. Kata orang-orang kafir Quraisy itu, coba apa? Dalam Al-Quran itu sering disebutkan. Para nabi yang lain juga ketika mendakwahkan agama yang baru, itu mereka lawannya apa? Ini bertentangan dengan agama nenek moyang kami. Artinya nenek moyang itu menjadi andalan. Tapi kita perlu lihat, makanya kalau nenek moyangnya tidak baik, ya berarti hal-hal yang diajarkan itu tidak baik. Tapi kalau nenek moyangnya baik, maka kemudian kita menjadi, makanya kita ini menjadi Islam itu gara dengan di antara andilnya adalah karena orang tua kita Islam. Naudzubillah, seandainya misalnya orang tua kita non Islam, maka kita biasanya berat untuk masuk Islam karena banyak tantangan. Ini makanya kita bersyukur ketika nenek moyang kita termasuk orang tua kita orang-orang yang baik dan orang-orang muslim yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.